regresi ya. Mungkin saya tanya dulu, apa sih bedanya korelasi dan regresi? Silahkan kalau ada yang ingin menjawab. Ayo, buat yang sudah belajar statistika, buat yang sudah mulai mengerjakan skripsi, yang sudah mendapatkan medlit, sudah dapat MPK, MPP, apa itu regresi, apa itu korelasi, dan apa bedanya? Bu, saya mau coba jawab deh. Boleh, Agni. Kalau setahu saya nggak paham detail banget. Cuman kalau setahu saya tuh kalau korelasi tuh buat yang penelitian hubungan, kalau regresi itu untuk yang pengaruh. Gitu. Oke, kenapa dalam hubungan kita pakai korelasi, kenapa dalam pengaruh kita pakai regresi? Ayo, mana nih yang 2014, 15, 16? Masa nggak ada suaranya? Nggak ada? Oke. Jadi korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Ya, kalau tadi Kak Ratna sudah memaparkan tentang scatter plot, ada hubungan yang linear dan ada hubungan yang kuadratik atau bahkan ada yang tidak berpola, tidak ada hubungannya. Nah, ketika kita akan misalnya kalian ada dua variabel, kalian mau melihat apakah hubungannya positif atau negatif, itu tadi contohnya ada dua gambar, yang satu grafiknya naik ke atas, yang satu grafiknya turun ke bawah ya. Tadi kalau misalkan yang hubungan antara banyaknya hari seorang mahasiswa tidak masuk ke kelas dengan besarnya nilai IPK, maka itu bisa ditebak bahwa hubungannya negatif karena tadi grafiknya turun ke bawah. Sedangkan yang satu lagi tadi intensitas online per jam ya, per hari dengan technological confidence itu grafiknya naik ke atas, artinya hubungannya adalah positif. Nah, ketika kita mempelajari korelasi, maka kita akan melihat seberapa besar hubungan dari dua variabel itu dan apakah hubungannya positif atau negatif. Seperti itu. Sedangkan kalau regresi itu kita mau tujuannya untuk meramalkan. Ya, jadi setelah kita tahu bahwa ada hubungan, lalu kita akan meramalkan. Nanti ramalannya itu bentuknya seperti apa? Kita pakai YTOPI biasanya. Nah, saya langsung coba kita analisis bersama-sama menggunakan Excel terlebih dahulu. Oke, sudah muncul ya. Misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara dukungan sosial keluarga dan prestasi belajar mahasiswa. Maka variabel X-nya adalah dukungan sosial keluarga, variabel Y-nya adalah prestasi belajar mahasiswa. Silahkan buat para peserta untuk tulis dulu datanya. Di sini ada 10 sampel ya. Data ini data berpasangan, artinya misalnya data yang X-nya 55 ini punya Agni katakanlah, maka yang 78 juga punya Agni. Bentar. Error sepertinya. Bentar, sudah masuk ya? Udah, Bu. Oke, sudah dicatat datanya? Lagi diketik, Bu. Oke, silakan diketik terlebih dahulu.
Oke, sudah ya. Saya lanjutkan. Untuk menganalisis korelasi, yang pertama kita menggunakan menu data, maka klik data, lalu klik data analysis. Oke, sampai muncul seperti ini, lalu cari correlation. Ada di sini. Ini artinya kita akan mencari korelasi, lalu klik OK. Kemudian masukkan range-nya. Semuanya kita masukkan. Nah, kita lihat grupnya itu berdasarkan kolom atau rows. Kalau ditulis X-nya ditulis ke samping, Y-nya ditulis ke samping, maka itu rows. Tapi karena ini X dan Y dibedakan berdasarkan kolom, maka pilih yang kolom. Tadi, ini kan yang baris pertama X dan Y, saya pilih di bagian input range, maka di labels inverse row itu dipilih. Tapi kalau misalnya tadi di bagian input range itu dipilihnya hanya dari A2 sampai B11, maka labels inverse row-nya tidak perlu dipilih. Kemudian output range-nya saya pilih. Bentar ya. Oke, Excel-nya agak error sepertinya. Oke, output range-nya kita pilih misalnya di sini. Lalu klik OK. Yang lain sudah bisa mengikuti? Oke. Saya klik OK. Hasilnya muncul di sini. 0,669989. Artinya, hubungan antara variabel dukungan sosial keluarga dan prestasi belajar mahasiswa sebesar 0,669. Ya. Ini adalah nilai R. R sama dengan 0,669. Oke. Berarti kalau seperti ini hubungannya positif atau negatif? Positif. Positif. Oke, hubungannya berarti positif. Nah, kemudian untuk kita melihat signifikansi itu kan hurufnya rumusnya T. Kita gunakan rumus yang ini. T sama dengan R akar N-2 dibagi 1 min R kuadrat. Maka pertama kita cari dulu nilai N-nya. Kita pakai rumus kon ya. Atau langsung saja sepertinya bisa. Datanya hanya ada 10. Maka untuk menghitung nilai T adalah sama dengan rumusnya adalah R dikali akar dari N-2 dikurung dibagi akar dari 1 dikurang R kuadrat. Oke, tinggal disesuaikan dengan rumus yang ada. Kemudian di enter. Hasilnya adalah 2,54. Ini adalah nilai T hitung. Oke. Setelah kita mendapatkan nilai T hitung, kemudian nilai T hitung itu kita bandingkan dengan nilai T tabel. Nah, sebetulnya cara mencari T tabel itu kita bisa cari tabel T. Kalau di buku statistika biasanya di bagian paling belakang itu ada tabel T, atau kalian bisa cari di internet banyak. Tapi kalau di Excel sebetulnya ada rumusnya. Kita tinggal cari titik sama dengan T titik INV titik 2T. Kenapa? Karena hipotesisnya adalah two tail. Kita pakai yang 2T. Probability adalah toleransi kesalahan atau tingkat kesalahan atau alfa. Kita pakai 0,05. Kemudian degree of freedom. Degree of freedom adalah derajat bebasnya. Derajat bebasnya yang kita pakai adalah N-2. Kalau lupa rumusnya, lihat rumus T-nya.
N-2. N-nya 10, berarti 10 dikurang 2 adalah 8. Ya. Kita bandingkan. Oke. Hasil T-tabelnya adalah 2,306. Nah, sama dengan yang sebelumnya. Kita bandingkan antara nilai T hitung dengan T-tabel. Kalau kita lihat 2,5 dengan 2,3, apa hubungannya? T hitung lebih besar daripada T-tabel. Oke, T hitung lebih besar dari T-tabel. Ketika T-nya lebih besar dari T-tabel, maka H0-nya diterima atau ditolak? Terima. Terima atau tolak? Ayo, T hitung lebih besar dari T-tabel. Ditolak. Ditolak. H0 ditolak. Oke. Maka sorry tadi saya tidak masukkan hipotesisnya ya. Dalam penelitian korelasional, kelihatan kan ya? Hipotesis nolnya adalah rho sama dengan 0 dan hipotesis satunya adalah rho tidak sama dengan 0. Ketika H0-nya ditolak, maka yang kita terima adalah H1. Rho tidak sama dengan 0, artinya terdapat hubungan antara variabel dukungan sosial keluarga dan prestasi belajar mahasiswa. Oke. Hipotesisnya tutel. Tutel itu artinya dia unidirectional atau tidak ada arahnya. Kalau misalnya kalian pakai hipotesis yang direksional, yang tadi rho misalnya kurang dari sama dengan 0, yang satunya Di rumus tanah. rho lebih besar dari 0 gitu. Maka ketika mencari T-tabel, gunakan yang one tail, karena ini hanya satu arah. Ketika satu arah, misalnya yang ini hipotesis 0-nya ditolak, berarti kan yang diterima hipotesis 1, maka kesimpulannya adalah terdapat hubungan yang positif, karena rho-nya lebih dari 0. Ya, itu bedanya unidirectional dengan direksional. Sampai sini paham? Paham. Paham, oke. Kita mau selesaikan yang di Excel dulu, baru kita pindah ke SPSS, atau kita selesaikan korelasi dulu, Excel SPSS, Excel SPSS begitu? Ayo, mau yang mana? Korelasi dulu, Bu. Korelasi dulu ya. Yang Excel dulu aja. Iya. Oke, saya copy, saya buka SPSS-nya ya. Saya copy data yang tadi ke SPSS. Oke. Sudah muncul SPSS-nya. Yang pertama kita klik variable view. Saya punya dua variabel, ada variabel X dan variabel Y. Karena tadi datanya tidak desimal, maka desimalnya saya ubah ke 0. Yang X tadi adalah dukungan sosial keluarga. Yang Y adalah prestasi belajar mahasiswa. Oke. Yang perlu diingat pada bagian measure, ini kita ubah menjadi scale. Scale ini maksudnya adalah rasio ya. Kemudian kita kembali ke data view, kita paste data yang tadi sudah saya copy dari Excel. Ini menggunakan data yang sama ya. Oke, kalau sudah seperti ini, yang lain sudah mengikuti. Oke, kita klik menu Analyze, kemudian klik Correlate dan Bivariate. Ini untuk menganalisis korelasi. Kemudian masukkan kedua variabel ke dalam kotak variabel. Pilih person, karena kita mau menganalisis korelasi person product moment.
Terus hipotesisnya kita pakai yang two tail, maka pilih yang two tail. Kalau hipotesisnya one tail, tinggal pilih yang one tail. Oke. Kemudian klik OK. Hasilnya di file yang berbeda ya. Munculnya seperti ini. Dah muncul ya? Oke. Nilai R-nya perhatikan dukungan sosial keluarga dan prestasi belajar mahasiswa yang Pearson correlation 0,670. Artinya nilai R-nya sebesar 0,67. Berarti besarnya hubungan antara variabel dukungan sosial keluarga dan prestasi belajar mahasiswa sebesar 0,67. Oke. Nah, kemudian untuk melihat signifikansinya, kita bisa melihat stick-nya. Kalau di Excel, kalau di Excel tadi kita hitung T hitung dan T tabel. Kalau di SPSS kita perhatikan nilai stick-nya saja. Stick to tail-nya di sini 0,034. Kita bandingkan dengan nilai alfa atau 0,05. Apa hubungannya? Oh, sorry nggak bisa. 0,034 dengan 0,05. Apa hubungannya? Ayo, mana yang lebih besar antara 0,034 dan 0,05? 0,05. 0,05. Artinya 0,034 kurang dari 0,05. Nilai stick-nya kurang dari nilai alfanya. Kalau kurang berarti H0-nya ditolak. Oke, kalau H0-nya ditolak berarti, balik lagi hipotesisnya tadi, berarti terdapat hubungan antara variabel dukungan sosial keluarga dan prestasi belajar mahasiswa. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Saya lanjutkan ke Excel, oke? Boleh. Nah, kalau tadi korelasi, sekarang regresi. Misalnya kalau korelasi itu kan kita belum mengetahui arahnya ya, artinya kita tidak tahu apakah dukungan sosial keluarga yang menyebabkan prestasi belajarnya meningkat atau karena prestasi belajarnya tinggi sehingga keluarganya mendukung mahasiswa tersebut. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwa dukungan sosial keluarga datang terlebih dahulu, artinya prestasi belajar itu timbul karena adanya dukungan keluarga. Semakin tinggi keluarga mendukung seorang mahasiswa, maka prestasi belajar si mahasiswa tersebut semakin tinggi. Begitupun sebaliknya. Misalnya kalau diketahui seperti itu, maka kita bisa gunakan analisis regresi. Berarti di sini analisis regresi bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari dukungan sosial keluarga terhadap prestasi belajar mahasiswa. Oke, masih menggunakan data yang sama, data X dan Y yang sama tadi. Kita klik menu data, lalu klik data analysis. Kita pilih yang regression. Kemudian klik OK. Nah, bedanya korelasi dan regresi, tadi kalau korelasi kedua datanya di input secara bersamaan, tapi kalau regression input masing-masing. Ada Y, ada X ya, jadi satu-satu. Ini Y dulu. Kemudian X-nya. Nah, again, ketika X dan Y-nya saya pilih, maka labels-nya dicentang atau di checklist. Oke, ketika confidence level-nya tetap 95% selangkah percayaannya, maka ini tidak perlu dipilih. Tapi kalau mau diubah, silakan di checklist supaya ini bisa diganti. Saya tidak akan menggantinya. Kemudian output range-nya dipilih mau ditaruh di mana. Misalnya di sini. Lalu klik OK. Karena saya hanya akan menganalisis regresinya saja. Oke, ini adalah hasil analisisnya. Oke. Nilai SIG-nya
kita melihat yang tabel ANOVA ya. Nilai signya, oh sorry, sebentar. Kita lihat yang di sini dulu. Tadi kan kalau kita korelasi itu nilai R-nya 0,669 ya di Excel itu. Sebenarnya 0,67 ketika dibulatkan. Nah, itu sama dengan yang di sini. Ini adalah nilai R-nya atau nilai korelasinya. Nah, kalau misalnya dikorelasikan, kita selain menghitung nilai R, nilai T, biasanya ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu kita mau melihat seberapa besar kontribusi dari variabel tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat di bagian R square. Jadi nilai R ini dikuadratkan, hasilnya adalah 0,44. Untuk menghitung koefisien determinasi, maka R square ini dikali 100%. Berarti kan 44%. Artinya adalah besarnya pengaruh dari, artinya adalah prestasi belajar mahasiswa bisa 44% dijelaskan oleh variabel dukungan sosial keluarga. Gitu. Jadi besarnya kontribusi variabel dukungan sosial keluarga terhadap prestasi belajar mahasiswa itu adalah 44%. Berarti sisanya sebesar 56% itu disebabkan oleh variabel yang lain yang dalam hal ini tidak diteliti gitu. Nah, selanjutnya kita perhatikan tabel ANOVA di bagian regression, significance F. Di sini nilainya adalah 0,034, sama dengan yang tadi ya. Ini kita bandingkan dengan 0,05. Oke, kita bandingkan dengan 0,05. Apa hubungannya? Mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar? Lebih besar yang 0,05. Besar yang 0,05, artinya nilai signifikansi lebih kecil dari nilai alfa. Kalau signifikansi kurang dari nilai alfa, berarti H0-nya Ditolak. H0-nya ditolak. Nah, karena ini penelitiannya, analisis data yang digunakan adalah uji regresi, maka hipotesisnya juga hipotesis regresi. Kalau dalam regresi, hipotesisnya adalah H0 beta sama dengan 0, H1-nya beta tidak sama dengan 0. Kita gunakan beta untuk regresi. Oke? Karena H0-nya ditolak, berarti H1 yang diterima artinya apa? Terdapat yang signifikan dari dukungan sosial keluarga terhadap dengan prestasi belajar mahasiswa. Oke. Nah, selain hal itu, dalam uji regresi kita juga harus mengetahui persamaan regresinya. Ya, persamaan regresi biasanya berbentuk Y sama dengan Y topi sama dengan A ditambah BX. Ya. A adalah konstanta, B adalah koefisien dari variabel X-nya. Berarti di sini adalah koefisien dari variabel dukungan sosial keluarga. Nah, kita perhatikan yang koefisien di sini. Intercept adalah konstanta, berarti intercept adalah nilai A. Lalu 0 yang X ini adalah koefisien dari X-nya. Berarti di sini persamaan regresinya Y sama dengan 38,744 ditambah 0,739X. Oke. Ini A-nya yang atas, B-nya yang bawah. Kalau misalnya kita sudah mengetahui, persamaan regresinya adalah Y sama dengan 38,744 ditambah 0,739X. Apa artinya? Ada yang tahu apa artinya? Ada yang tahu? Apa sih artinya 38,744 dan 0,79? Oke, artinya adalah ini kan koefisien X-nya positif ya, plus 0,739. Artinya semakin tinggi nilai X, maka nilai Y-nya juga semakin tinggi.
Begitupun sebaliknya, semakin rendah nilai X artinya nilai Y-nya semakin rendah. Atau kalau kita kaitkan dengan penelitiannya, maka semakin tinggi dukungan sosial keluarga yang diberikan kepada mahasiswa, maka semakin tinggi juga prestasi belajar mahasiswa. Begitupun sebaliknya, semakin rendah dukungan sosial keluarga yang diberikan kepada mahasiswa, maka semakin rendah juga prestasi belajarnya. Nah, tinggi rendahnya sebesar apa? Sebesar 0,739. Ketika nilai X bertambah satu satuan, maka nilai Y bertambah sebesar 0,739 dengan konstanta sebesar 38,744. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Kalau jelas, saya balik lagi ke SPSS. Masih menggunakan data yang sama, ada X dan Y, variable view-nya masih sama. Kita akan melakukan analisis regresi, menunya sama, masih menu analyze. Kalau tadi korelasi kita pilih yang correlate, kalau regresi kita pilih yang regression. Karena ini adalah regresi linear sederhana, melibatkan satu variabel Y dan satu variabel X, maka kita pilih yang linear. Oke. Kemudian masukkan variabel dukungan sosial keluarga ke variabel bebas. Variabel bebas berarti independen, dan prestasi belajar mahasiswa ke dependen. Kemudian klik bagian statistik, model fit, R-square. Kemudian ini confidence levelnya tetap. Kita cukup ya, karena kita hanya menganalisis regresi linear sederhana. Kemudian kalau sudah kita klik OK. Oke, hasilnya ada banyak sekali. Ini yang pertama kita baca yang tabel model summary. Di sini nilai R 0,67. Nilai R ini berarti korelasinya sama dengan yang tadi. Lalu R square adalah 0,449. R square artinya nilai R dikuadratkan. Nah, kemudian nilai ini dikalikan 100, berarti kan 44,9. Ini adalah koefisien determinasi. Kemudian untuk melihat signifikansinya, kita melihat signifikansi yang F. 0,034 ini dibandingkan dengan nilai 0,05. Itu untuk yang signifikansi korelasi. Kemudian untuk regresi, kita lihat tabel. Oh, sorry, belum muncul ya? Belum, Bu. Belum muncul, Bu. Oke, sorry. Sekarang sudah muncul? Sudah, Bu. Belum, Bu. Oke. Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, tabel yang pertama tadi yang dibaca adalah tabel yang model summary ya. Model yang atas ini, model summary. Ini nilai R untuk korelasi, R square dikali 100%. Berarti ini adalah koefisien determinasi. Kemudian sig F change ini untuk melihat signifikansi dari korelasi. Apakah korelasinya berarti atau tidak. Ini dibandingkan dengan nilai alfa 0,05. Tadi kita sudah bahas di korelasi. Nah, kemudian untuk melihat regresinya, kita lihat tabel ANOVA. Di bagian regression, kita lihat nilai sig-nya. Di sini 0,034. Sama kebetulan ya. Nah, ini kita bandingkan dengan nilai alfa juga, 0,05. Kurangkan, ketika nilai sig-nya kurang dari alfa, maka hipotesis nolnya ditolak. Artinya terdapat pengaruh dari variabel dukungan sosial keluarga terhadap prestasi belajar mahasiswa. Nah, kemudian kita lihat tabel yang terakhir, tabel koefisien. Kita perhatikan di kolom unstandardized coefficient bagian B. Ya, yang B ini adalah nilai A dan nilai B-nya. Yang konstan berarti nilai A, yang dukungan sosial keluarga ini variabel X adalah nilai B-nya. Dari sini berarti persamaan regresinya adalah Y sama dengan 38,744 ditambah 0,739X. Ya. Persamaannya sama dengan yang tadi ya.
Jadi gini, kalian boleh menganalisis menggunakan Excel atau menggunakan SPSS, pilihlah cara yang menurut kalian lebih mudah kalian lakukan, tapi masing-masing bisa saling mengoreksi. Artinya ketika kalian menganalisis menggunakan Excel misalnya, khawatir kalian melakukan kesalahan, maka kalian bisa mengoreksinya menggunakan SPSS. Begitupun sebaliknya, jadi bisa saling untuk mengoreksi. Jawabannya akan selalu sama, paling hanya beda 0,0 sekian tergantung dari berapa decimal place yang kita pilih. Gitu. Cukup ya untuk regresi. Oke, saya lanjutkan. Kalau misalnya tadi Kak Agustin sudah menjelaskan uji prasyaratnya ada normalitas dan homogenitas. Keduanya digunakan untuk pengujian atau studi komparatif yang membandingkan, misalnya kita mau melihat perbedaan antara kelas A dengan kelas B, perbedaan sebelum diberikan pelatihan dan sesudah diberikan pelatihan, dan sebagainya. Nah, untuk regresi sendiri, analisis yang harus dipenuhi, uji prasyarat yang harus dipenuhi adalah normalitas dan linearitas. Tadi normalitasnya sudah diajarkan sama Kak Agustin. Saya akan jelaskan mengenai linearitas. Oke, saya akan langsung pakai SPSS saja biar lebih cepat dan mudah. Jadi kenapa kita harus melakukan uji linearitas? Kenapa uji linearitas itu diperlukan sebagai salah satu prasyarat dalam menganalisis regresi? Balik lagi ke definisi regresinya itu sendiri. Tadi kan regresi linear sederhana. Artinya ketika kita membuat persamaan yang Y sama dengan A ditambah BX, kita harus memastikan bahwa persamaan itu adalah persamaan yang linear. Artinya bentuknya garis lurus. Kalau digambar dalam plot, maka polanya akan membentuk suatu garis yang lurus. Titik-titiknya akan berada di sekitar garis lurus tersebut. Nah, uji linearitas itu untuk memastikan bahwa akan membentuk pola garis lurus itu sendiri. Masih dengan data yang sama, kita gunakan menu Analyze, kemudian pilih Compare Means dan Means. Analyze, Compare Means, dan Means. Dukungan sosial keluarga itu variabel bebas, berarti masukkan ke kotak independent list. Prestasi belajar mahasiswa itu terikat, masukkan ke dependent list. Kemudian pilih option, checklist bagian test for linearity. Karena kita mau melihat uji linearitasnya. Klik continue, lalu klik OK. Kalau sudah, hasilnya akan muncul di sini. Kelihatan yang bagian means. Ini analisisnya. Nah, yang kita lihat adalah yang ini, ANOVA table-nya. Oke, bagian ANOVA table yang deviation from linearity nilai sig-nya. Oke, yang paling kanan nilai sig untuk deviation from linearity. Di sini nilainya adalah 0,097. Nilai 0,097 ini kita bandingkan dengan alfa 0,05. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Kalau lebih besar artinya apa? Artinya Hana diterima. Nol diterima. Oke. Saya stop share dulu ya. Hipotesisnya apa sih kalau linearitas? Oke. Kalau linearitas, H0-nya adalah Y sama dengan alfa ditambah beta X. H1-nya Y tidak sama dengan alfa ditambah beta X. Sebagai clue, untuk tambahan informasi kalian, biasanya dalam hipotesis unidirectional, H0 itu menggunakan sama dengan, H1 menggunakan tidak sama dengan. Itu untuk mengingat-ingat saja. Oke. Karena linearitas itu untuk mengetahui apakah garisnya linear atau tidak, maka yang kita masukkan adalah persamaan regresinya, alfa dan betanya. Oke. Tadi kesimpulannya adalah H0 diterima. Oke, kalau H0 diterima berarti Y sama dengan alfa ditambah beta X sama dengan. Artinya persamaannya adalah linear atau membentuk garis linear. Gitu ya. Itu untuk linearitas kalau di Excel, kalau di SPSS secepat itu. Tapi kalau di Excel
kita harus urutkan dulu datanya, kita kelompokkan datanya, kita cari nilai X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, lalu kita buat tabel ANOVA-nya seperti yang tadi ada di SPSS. Gitu.